Halo guys, and welcome back to YouTube channel Bram Bram. Baik lagi sama gue Timmy. Jadi gue seringkali dapat pertanyaan nih dari kalian, headset yang bisa Apple CarPlay sama Android Auto kok harganya mahal ya di atas 5 juta. Nah, sekarang gue udah punya solusinya. Mau tahu seperti apa? Tonton terus video ini. Ya, gue kali ini mau nge-review headset unit Asuka AK6850CP. Jadi headset ini merupakan headset yang paling murah yang bisa Apple CarPlay sama Android Auto. Sekarang gue akan bahas ke spesifikasinya. Ya sebenarnya sih spesifikasinya nggak terlalu yang wah banget sih. Layarnya 6,8 inch dengan teknologi kapasitif touchscreen dengan resolusi 800x400. Terus dia juga udah menggunakan operating sistemnya Linux sebagai basisnya, dan udah pasti zaman sekarang sih udah pakai Bluetooth. Headset unit ini bisa dipasang di mobil apapun selama mobil kalian support untuk headset unit ukuran double din standar. Terus untuk tombol di depannya sih standarnya nggak ada yang aneh-aneh, kayak misalkan dia tahu ada tombol eject, volume up down, terus tombol power, tombol home, sama voice recognition. Untuk inputnya dia juga ada SD card input dengan format microSD di depan. Terus juga ada input mikrofon buat yang eksternal. Terus juga dia udah ada USB input cuma satu, sama ada RCAM input dan AV input. Yang gue suka dari headset ini adalah Apple CarPlay sama Android Auto-nya tuh ya beneran. Karena gue pernah menemukan Apple CarPlay-nya nggak bisa jalan, sama kalau misalkan Android Auto-nya itu adalah Android Auto-Autoan, jadi bukan pure untuk mirroring. Dan pada saat gue pakai Apple CarPlay sama Android Auto di headset unit ini ya responsif kok, kayak headset unit branded yang harganya lebih mahal. Terus juga untuk kalau misalkan pakai headset unit ini, menurut gue sih nggak lemot untuk operating sistemnya. Jadi kayak pada saat gue pakai Bluetooth itu nggak keputus-putus. Terus juga untuk pada saat gue pakai USB browsing dengan file banyak, dia juga nggak lemot. Dan juga kalau misalkan gue dengar radio, itu kayak siarannya tuh mendekati lah kayak headset bawaan mobil. Karena penyakitnya kalau ganti headset unit, itu seringkali kualitas tangkapan radio itu menurun. Yang gue nggak suka dari headset ini ya fiturnya basic banget selain Apple CarPlay sama Android Auto. Dia nggak bisa kamera depan, dia nggak bisa mirroring, nggak bisa YouTubean, nggak bisa navigasi. Sama yang kalau terkenal dari Asuka itu tuh kan bisa nonton TV. Nah, ini ya bisa nonton TV, tapi harus tambah lagi untuk TV tunernya dan nggak bisa dikontrol langsung dari head unitnya. Sama pas lagi gue coba pakai Android Auto-nya, biasanya tuh kan ada antena GPS eksternal dari head unitnya. Cuman ini belum ada, jadi pas gue pakai itu kayak sinyal GPS-nya pas navigasi suka kayak telat, nggak sesuai lah sama lokasi aslinya. Sedangkan kalau Helio Branded itu biasanya cukup akurat untuk lokasinya karena dibantu sama si antena GPS eksternal itu. Dan head unit ini masih ada CD slot buat kamu nonton DVD atau mungkin ngedengerin CD lagu koleksi lama kamu. Kesimpulan gue buat head unit ini adalah buat kalian yang pengen bisa cari Apple CarPlay sama Android Auto dengan harga yang murah, ya udah ini adalah solusinya. Sedangkan kalau misalkan kalian mau cari fitur kayak tadi tuh yang gue bilang mirroring, bisa install aplikasi segala macam, ya ini lupakanlah. Untuk harga dari headset ini tenang aja. Dia harganya sekitar 4 jutaan termasuk pemasangan. Biasanya untuk headset yang bisa Apple CarPlay dan Android Auto itu minimal di 5 jutaan dan harga tersebut belum termasuk pemasangan. Headset ini sudah tersedia di bram.com. Jadi buat kalian mau ganti head unit ini, belinya di bram.com, bukan yang lain. Kalau kalian mau konsultasi juga bisa langsung dengan tim Bram Bram yang nomornya ada di description box. Demikian review gue untuk headset yang murah meriah yang bisa Apple CarPlay sama Android Auto ini. Komen jika kalian punya pertanyaan. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tekan notifikasi lonceng, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bram Bram. And see you next video. Bye bye.